Saya udah biasa ya, bukan biasa ya. Ini bukan pertama kalinya saya ngadepin kasus hukum. Tapi ini kasus hukum pertama kali yang mencoreng nama baik keluarga saya. Tadi saya denger banget gitu, karena emang saya harus dengerin itu gitu. Itu semua yang diomongin itu sebenarnya tidak benar. Begitu. Tidak benar, bukan seperti itu ceritanya. Saya berani mempertanggungjawabkan omongan saya gitu. Yang dibicarakan oleh F dan O bilangnya saya meminta kamarnya di sini dengan harga sekian, silahkan dibuktikan. Saya tidak pernah mengenal, belum pernah ketemu, bicara apalagi nomor teleponnya pun saya tidak punya. Kenapa saya berani bicara seperti ini? Karena saat diamankan, handphone saya diambil sama bapak polisi. Gitu. Halo. Begitu. Bagaimana si F dan O itu bilang mengenal saya? Kalau dia mengenal saya wajar, karena saya artis, seluruh Indonesia tahu saya, gitu loh. Tapi kalau dibilang saya berurusan sama dia, sampai dia bilang katanya saya yang minta klien, saya yang minta tempatnya di mana, saya juga yang ngurus semuanya. Dari mana Pak? Gitu. Saya nggak takut kalau saya salah. Begitu. Makanya kalau mau dibicarain. Jadi Anda nggak pernah kenal yang namanya Onat? Nggak pernah ketemu aja baru di situ. Ferry juga nggak kenal, dan saya ketemu cuma satu yang tinggi pakai jas. Saya nggak tahu tuh ada satu lagi yang cowok Cina itu, saya nggak pernah ketemu malah sama sekali. Gitu. Jadi kalau dibilang apa penangkapan prostitut seperti yang ada di berita, prostitutnya dari mana? Prostitusinya itu dari mana Pak? Gitu. Kalau mau dikonfrontir, ayo kita ketemu sama-sama, jangan dengar dari salah satu pihak. Kayak gitu, karena saya sekarang yang merasa dirugikan. Kenapa saya merasa dirugikan? Saya ini punya keluarga besar. Saya single parent. Saya punya anak 2. Nama saya sudah jelek di luaran sana dengan orang mengejar saya, PSK dan sebagainya. Begitu. Pekerjaan saya ada. Saya punya pekerjaan, kontrak-kontrak yang saya baru tanda tangani bernilai ratusan juta rupiah, saya bisa kasih unjuk ke Bapak. Sekarang saya harus memperbaiki nama saya yang sudah jelek seperti ini, bagaimana caranya? Jangan mentang-mentang di luaran sana image saya sudah terkenal sebagai perempuan yang seksi, begini begitu, tapi saya tidak pernah menjual diri, sampai detik ini pun saya tidak pernah terbesit untuk menjual diri saya. Di luar kenapa saya berani untuk melakukan photo session tanpa berbusana sekalipun? Karena apa? Karena saya dibayar. Lebih baik saya melakukan itu dibanding saya menjual diri saya sama orang-orang. Lebih baik saya telanjang, saya dibayar, saya tidak merugikan orang lain daripada saya harus seperti ini. Lebih baik saya jual barang-barang saya yang saya punya dibanding saya harus seperti ini. Dan saya dibilang PSK, saya nggak terima gitu. Oke, kronologinya gini ya. Saya dijanjikan oleh Cici ini. Cici ya. siapa? Cici ini dia kerja di salah satu perusahaan besar asuransi di Jakarta. Tapi saya nggak bisa sebutin perusahaan asuransi apa. Dia bilang gini, 2 hari sebelum itu ya, 2 hari sebelum itu dia sempat telepon saya. Nik lagi di mana? Lagi syuting. Gue mau ngenalin lo nih sama cowok ganteng, tajir. Pokoknya kalau soal kerjaan lo beres deh sama dia. Loh, di pikiran saya butuh kerjaan karena saya punya anak 2. Begitu kan, saya juga butuh koneksi untuk saya bisa dapetin kerjaan dengan gampang. Dan saya iyakan, stop sampai di situ pembicaraan. Pas saya sebetulnya jam 8 itu ada meeting dengan Ahmad Dhani. Begitu, tiba-tiba saya sudah sampai di dekat Bundaran HI. Mas Dhani, saya telepon, saya bilang, Mas mau ketemu di mana? Dia bilang, besok aja deh jam 7 malam, sekalian saya ada nyanyi di Ritz-Carlton di Kuningan, gitu kan, sama band Dewanya. Oke, aku bilang, yaudah oke kalau gitu. Abis itu Cici telepon, gitu kan. Cici telepon bilang sama saya, Nik, jadi ya yang gue mau kenalin itu cowoknya, kita ketemuan yuk di mana? Di Kempinski. Pas banget saya ada di dekat situ, jadi kenapa nggak saya samperin? Itu di pikiran saya, gitu kan. Pas saya samperin, keluar saya dari mobil, saya masuk ke tempat keamanan itu, belok kanan, itu ada cowok gendut negur saya. Nikita ya? Iya. Ikut temannya Cici nih, gitu kan. Terus aku langsung nanya, Cicinya mana? Oh bentar lagi dia nyampe kok. Oke. Terus dia bilang gini, kita ngerokok aja yuk di restoran di depan, gitu kan. Oh boleh, gitu kan. Abis itu kita duduk di restoran, di luarnya karena smoking area. Nggak lama saya bilang sama waiters, Pak saya mau beli rokok dong. Aku bilang kayak gitu. Nggak lama waitersnya keluar, datang seorang laki-laki tinggi pakai jas. Bilang gini sama saya, halo Nikita, ketemu nih kita akhirnya. Dia bilang begitu. Ternyata lo cantikan aslinya ya. Terus oh bisa aja loh, aku bercanda-bercandain gitu. Gak lama dia langsung bilang gini, ini ada kunci kamar buat lo. Lo kalau mau ke atas aja. Nanti ada, kalau misalkan Cici datang, Cici bakal ke atas kok nyamperin lo.
gitu. Ya aku karena aku pikir, wah lumayan nih dikasih kamar di Kempinski. Di otak aku kan gitu kan. Habis itu aku datang ke atas ke kamar. Pas aku buka memang ada seorang laki-laki. Kayak gitu. Kita ngobrol bentar. Habis itu dianya bilang sama aku karena memang di handphonenya juga diliatin, bentar ya ada telepon nih dari istri saya, dia bilang gitu kan. Oke ya udah silakan aja. Terus dia nggak terima teleponnya tuh sambil keluar pintu kamar, keluar bener-bener keluar gitu. Nah di logika Niki adalah kalau ke kamar hotel yang bintang 5 kalau keluar itu kan tidak bisa masuk lagi dong, harus pakai card kan gitu kan. Nah ya udah namanya nggak ada siapa-siapa. Ternyata nggak lama dari situ, ya mulailah bapak-bapak dan ibu-ibu dari pihak Mabes Polri masuk gitu. Waktu rombongan polisi itu masuk, nggak ada laki-laki di dalam kamar itu. Saat yang itu sih nggak ada ya, yang Niki lihat sih tidak ada. Yang ada ya cuman yang masuk itu doang gitu. Bagaimana Anda bisa percaya laki-laki gendut tadi mengatakan bahwa Cici mau datang? Anda nggak nanya, Anda kenal Cici di mana? Dia nggak nanya begitu karena memang saya temenan sama Cici gitu. Saya kenal sama dia lumayan lama tapi nggak terlalu sering ketemu. Dan beberapa teman-teman aku juga sudah pakai asuransi dari dia gitu. Jadi bukan Cici ini bukan teman aku yang baru tiba-tiba Tapi bagaimana Anda bisa percaya ada laki-laki yang baru dikenal ngasih kunci kamar, menyuruh Anda naik ke kamar? Ini Pak, Om, saat itu aku lagi datang bulan. Dan memang pakaian yang aku pakai tembus. Mungkin karena bajunya warna hitam, jadi nggak kelihatan. Tapi berasa risih di sini karena udah mulai mengering. Seperti itu. Aku pikir ya udahlah, kenapa nggak diganti aja, gitu loh. Itu sih betulnya kejadiannya sih begitu cepat ya. Tapi kalau yang dibilang katanya Niki meminta klien untuk minta dijual, Niki minta ini kayak yang udah di luar berita seperti itu nggak benar sama sekali, gitu. Ya sekarang kalau misalkan seorang janda ya, saya ini seorang janda, anaknya 2, dikenalin sama cowok, mudah-mudahan dikawinin, ya kali masa saya tolak Pak. Oke. Ketika di kamar, Anda masuk kamar itu, ada laki-laki dalam kamar itu? Ada. Anda nggak kaget ada orang lain lagi yang Anda belum juga kenal toh? Ada. Notabene belum kenal. Iya. Dan Anda tetap aja masuk? Masuk aja. Berani Karena banget. bukan berani ya Om, gini ya. Sebetulnya kejadian ada kamar di cowok yang aku alami kemarin itu bukan baru pertama kali. Dulu juga, dan kemarin beberapa waktu lalu aku di Semarang pun ada seorang laki-laki yang gak aku kenal pun ada di kamar, yang notabene itu ada kamar aku sendiri. Aku gak masalah karena dia kenal sama temen aku dan temennya lagi gitu loh. Kayak gitu. Ya tapi yang ketemu di dalam kamar itu kan belum karuan kenal Cici juga waktu itu. Kalau menurut dialognya, kalau dibilang ada temen gue mau gue kenalin sih harusnya udah kenal ya Om. Ya, jadi aku nggak merasa insecure atau gimana ya, aku merasa aman aja. Tadi udah Anda kenal. mengatakan bahwa Anda dalam keadaan mens, kemudian Anda celana Kalau Anda dalam nggak bersih. keadaan menstruasi aku berani dicek 100%. Ya, terus Anda ada merasa risih karena nggak bersih kan, makanya Anda mau terima. Ya. Katanya polisi menangkap barang bukti hari itu berupa celana dalam dan Ini juga aku mau agak sedikit, kondom. aku mau tanyain ya. Maaf sebelumnya Pak Umar, maaf juga sebelumnya bapak-bapak pihak dari kepolisian. Aku kan dipanggil BAP nih besok, katanya BAP tambahan sebagai saksi, gitu kan. Cuman di bawahnya aku baca di sini dibilangnya aku harus bawa handphone dan pakaian dalam diisi BAP itu. Makanya aku agak bingung, kenapa ya kok aku disuruh bawa pakaian dalam? Kan katanya udah ada barang bukti pakaian dalam aku, begitu. Gitu. Mohon maaf sebelumnya ya, saya nggak mau nanti. Karena saya sendiri di sini, saya nggak mau kalau saya ngomong terlalu gimana nanti saya jadi ditargetkan banget dan disudutkan atau gimana. Sebetulnya saya kesini pun sebetulnya agak gimana ya gitu, agak dibilang takut, saya takut. Karena yang berurusan sama saya bukan orang kecil gitu. Sedangkan saya di sini buta hukum, saya nggak tahu apa-apa. Saya mau diapain lagi pun saya udah pasrah. Tapi saya nggak mau orang menggejat saya sebagai PSK. Begitu. Saya nggak pernah melakukan pekerjaan itu. Saya udah biasa ya, bukan biasa ya. Ini bukan pertama kalinya saya ngadepin kasus hukum. Tapi ini kasus hukum pertama kali yang mencoreng nama baik keluarga saya. Jadi saya minta tolong banget gitu. Tolonglah jangan terlalu diperluas lagi dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Saya bingung ini jujur, saya gimana harus ngejelasin ke anak saya nanti kalau dia udah ngerti masalah kayak begini.
Baik Nikita, Anda punya anak berapa? Anak saya 2 Om, yang satu umur 1 tahun 3 bulan, yang satu 8 tahun. Dan syukurnya anak saya yang 8 tahun saya sekolahin di international school. Jadi dia tidak akan pernah mendengar berita miminya kayak gini. Orang tua masih ada? Saya yatim piatu. Karena saya yatim piatu, saya bingung saya harus ngadu ke siapa. Dengan masalah yang saya hadapin sendiri kayak begini, saya mau cerita ke siapa? Orang lain enak aja gituin saya. Terus saya siapa yang mau nolongin? Saya harus berlindung ke siapa? Jujur saya tertekan. Saya takut banget. Entah saya nggak tahu nanti dari status saya yang jadi saksi bisa tersangka, bisa korban, nanti apa lagi? Saya juga mau bilang sedikit di sini. Kan dibilangnya saya korbannya gitu. Tapi kok saya diperlakukan tidak layaknya seperti korban gitu.